Halo teman-teman, di video ini kita bakal bahas bagaimana komunikasi membentuk opini publik dalam 4 konteks utama. Yang pertama ada pemasaran, kampanye, propaganda, dan retorika. Kita juga bakal lihat prosesnya mulai dari penyampaian pesan sampai bagaimana audiens merespon dan akhirnya membentuk opini. Pertama, kita bahas komunikasi dalam pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang terjadi sebagai bagian dari proses pemasaran secara keseluruhan. Artinya, komunikasi ini digunakan di dalam aktivitas marketing, tapi bukan fokus utamanya. Ciri-cirinya lebih luas karena bagian dari strategi pemasaran tidak selalu berupa promosi, bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Dalam konteks opini publik, komunikasi pemasaran itu terjadi secara interaktif dan berkelanjutan. Artinya, bukan cuma sekali komunikasi, tapi terus-menerus dan melibatkan respon dari publik. Prosesnya dimulai dari riset pasar. Di tahap ini, perusahaan melakukan komunikasi dengan publik, misalnya lewat survei, wawancara, atau observasi. Tujuannya untuk memahami opini awal masyarakat. Setelah itu, masuk ke proses internal, yaitu diskusi tim marketing untuk menyusun strategi komunikasi. Di sini terjadi komunikasi internal yang menentukan pesan apa yang ingin dibangun di benak publik. Lalu, pesan tersebut disampaikan ke publik melalui berbagai media, seperti iklan, media sosial, atau campaign digital. Nah, di tahap ini, komunikasi mulai membentuk persepsi dan opini publik terhadap brand atau produk. Yang menarik, komunikasi pemasaran selalu diikuti dengan feedback, misalnya komentar di media sosial, review produk, dan respon pembelian. Jadi, dalam opini publik, komunikasi pemasaran itu terjadi dalam siklus riset, perencanaan, penyampaian, respon, dan evaluasi. Opini publik di sini terbentuk secara bertahap karena ada interaksi terus-menerus antara brand dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke opini publik yang ketiga, yaitu propaganda. Propaganda adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, seringkali secara sepihak dan manipulatif. Beberapa unsur penting dalam propaganda adalah: yang pertama ada pesan yang selektif atau tidak sepenuhnya objektif. Yang kedua ada pengulangan pesan secara terus-menerus. Yang ketiga ada penggunaan simbol dan slogan yang kuat. Lebih menekankan emosi seperti rasa takut, bangga, atau benci. Dalam opini publik, komunikasi propaganda itu terjadi secara satu arah dan sangat terkontrol. Yang pertama ada seleksi informasi. Pesan yang disampaikan biasanya tidak lengkap, hanya bagian tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Yang kedua, pesan tersebut disederhanakan, biasanya dalam bentuk slogan atau narasi yang mudah diingat. Yang ketiga, dilakukan pengulangan secara terus-menerus supaya publik semakin familiar dan akhirnya percaya. Lalu yang keempat, propaganda sangat mengandalkan emosi seperti rasa takut, marah, atau kebanggaan. Yang membedakan, dalam propaganda tidak ada ruang dialog. Publik hanya menjadi penerima pesan. Lalu kita masuk ke karakter komunikasinya. Yang pertama ada satu arah atau top down. Yang kedua ada tidak membuka ruang diskusi. Yang ketiga ada cenderung bias. Lalu yang terakhir ada opini publik retorika. Retorika adalah seni berbicara secara persuasif yang fokus pada cara menyampaikan pesan agar meyakinkan. Dalam retorika ada 3 unsur utama. Yang pertama ada etos, kredibilitas pembicara. Yang kedua ada patos, kemampuan menyentuh emosi audiens. Yang ketiga ada logos, penggunaan logika dan argumen yang masuk akal. Lalu ada karakter komunikasi. Yang pertama ada bisa 2 arah karena ada respon dari audiens. Yang kedua ada lebih terbuka dan argumentatif. Yang ketiga ada mengutamakan teknik penyampaian seperti gaya bahasa dan intonasi. Lalu komunikasi dalam retorika itu lebih persuasif, terbuka, dan argumentatif. Berbeda dengan propaganda, dalam retorika audiens punya ruang untuk merespon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi dalam retorika terjadi melalui argumen, penyampaian, respon audiens, dan pembentukan pemahaman. Dalam opini publik, retorika membantu membentuk opini lewat proses berpikir, bukan sekedar menerima informasi. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis komunikasi dalam opini publik. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa opini publik itu nggak terbentuk secara kebetulan, tapi melalui proses komunikasi yang berbeda-beda. Setiap jenis komunikasi punya cara sendiri dalam mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi, sebagai masyarakat, penting banget buat kita lebih kritis dalam menerima informasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.